buahnya satu 2.500, beli 4 10.000. Udah sampai kamar lagi teman-teman. Tadi ada buah seger gitu, kayak banyak yang beli juga, jadi yakin lah akhirnya beli. Satu potong tuh 2.500, saya beli 2 yang udah saya kresek ini teman. Semangka sama melon, buahnya cuma semangka, melon sama pepaya. Terus beli nasi padang yang tadi tuh, namanya Ombak Sunua, di sekitaran PGC lurus ya. Dari PGC lurus, kalau belok kiri kan ke area BKM tuh. Ini yang dari yang lurus ya, jalan ke daerah Kelapa Gading, jalan Kelapa Gading. 22.000, lauknya lele. Ini ada sayurnya, rame banget nanti sampai setengah jam kayaknya saya. Ini lagi makan ini. Yuk ah. Ini sebetulnya siang ya, cuma kak jendelanya tuh saya tutupin soalnya kayak kesiloan gitu, jadi pakai lampu aja. Semangka. Ternyata ketika kita tuh jalan lebih jauh atau apa tuh bisa mendapatkan hal-hal baru. Kayak beberapa kali ke PGC tuh nggak sempat untuk jalan ke sana kemari gitu ya. Jadi ya udah makan apa yang ada di PGC apa yang gitu aja. Tadi nggak, agak jauh gitu, jadi putar-putar, jadi lumayan lah puas, tahu sekeliling. Terus juga dapat yang nggak ada kalau di PGC. Ya ada sih sebetulnya, cuman kayak kurang seru aja. Dan ketika saya di kantor ternyata masih banyak kerjaan-kerjaan gitu ya. Salah satunya dia minta tanggal 23, padahal tanggal 23 saya sudah cuti. Ini nasi sama lele, nasinya masih anget. Kita makan aja ya. Nasi lele sama sarundeng. Yuk kita makan dulu. Rame banget teman-teman. Dan satu orang itu belinya bisa 10, bisa berapa. Sambil cerita-cerita ya. Jadi hari ini kan hari Senin ya. Jadi rencana hari Selasa tuh ada tamu yang datang. Saya juga nggak kenal ya. Tiba-tiba WA saya gitu minta tolong kan kunjungan ke kantor dan lain sebagainya. Terus ntar ya, dari rumah. Ya gitulah, walaupun kita tuh lagi ada kerjaan di luar, tapi tetap ya, kerjaan di kantor juga tetap perlu ini ditanganin. Terus dari rumah tadi yang besar telepon, gimana ini mah, gimana itu. Btw teman-teman, ini namanya apa sih? Ombak Sunua. Ini enak ya. Saya tuh cuma makan lele sama kayak bumbunya nih, kayaknya nih Laos nih, lengkuas. Itu udah enak dan berasa enak-enak banget. Soalnya keringan ya. Sayurnya belum saya sentuh. Sama sekali belum saya sentuh. Udah enak. Walaupun nasinya memang tipikal nasinya nasi padang gitu, agak keras. Untuk ukuran makanan Jawa ya. Minumnya teh tawar. Jadi kalau lagi tugas ini kita seneng-senengin aja ya. Kita happy-happyin aja. Nggak usah sedih, nggak usah apa. Happy-happy aja. Oke? Lanjut makan ya. Nanti cerita-cerita lagi. Katanya nyoba sayurnya. Coba kecilin.
Kantin baru ada penting, lebih penting energi untuk otak. Saatnya dari Champion, lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Tipikal sayurnya itu enak, nggak asin gitu, nggak keasinan gitu. Dia pinter kontrol di garam. Selewatan tadi itu ada berapa ya? 4 kalau nggak salah nasi padang. Cuman yang paling rame ini. Ada satu yang rame tuh kayaknya yang kayak high class gitu. Kalau ini kayaknya kelas pekerja. Tapi enak. Di Malang ada tuh yang lumayan enak ya. Ini ada keasinan. Kalau ini enggak. Halo teman-teman, ini kalau kita di Aston tuh minum harus ambil sendiri ya. Di lorong sih, udah habis. Nah ini life hack kalau males kemana-mana, pengen minum yang agak seger-seger gitu. Cuman sayangnya di Aston nggak ada kulkas, Aston sorry, Viv ya, Vivnya by Aston. Nggak ada lemari es ya. Kalau ada lemari es mungkin akan lebih seru. Jadi ini bikin kopi susunya gampang ya. Jadi kopinya nih kopi Nescafe kayak gini tuh kalian kalau saya sih nggak suka ya banyak-banyak, jadi separuh aja kalian masukin sini, kasih air sedikit, terus kasih ini nih brown sugarnya, terus aduk ya sampai larut kayak begini. Mau pakai gula putih juga boleh sih, ada juga kan. Kalau saya nggak suka ya pakai creamer ini ya, lebih sehatan pakai susu ya. Beli susu lah Greenfield di Indomaret kayak atau apa gitu. Ini beli di Indomaret, tertuang di sini jadinya enak gitu loh. Life hack lah, nggak tahu life hack apa enggak. Tinggal tuang aja ya. Pakai susu ultra lebih enak sebenarnya, ultra sama ultra mini. Cuman kemarin nggak ada. Adanya yang besar. Kayak kalau kebesaran nggak habis teman-teman. Kebesaran itu ntar malah terlalu banyak. Nah, ini udah habis ya. Terserah sih kalian mau tambahin air juga nggak apa-apa. Cuman kalau Greenfield ini sih kayaknya pas. Kalau ultra nggak apa-apa tambahin air. Kalau ini udah pas. Ya kayak gini. Jadi ini macam kalau kalian itu beli di kedai kopi itu kalian beli espresso, terus kalian bawa brown sugar sendiri sama susu sendiri, ya udah itu persis rasanya. Gini aja udah enak. Sebenarnya kalau ada kulkas kasih es batu ya. Ini nggak ada kan, atau dimasukin kulkas ini, tapi di Viv nggak ada kulkas. Coba ya. Mantap. Tambahin dikit air lah, terlalu pekat. Kopinya terlalu pekat. Kalau pagi sih di resto ada mesin kopi. Saya tadi nyoba cafe latte tapi terlalu banyak kopinya. Saya kan bukan penikmat kopi ya. Pengen kopi buat sip. Ya teman-teman. Daripada beli yang gede itu kan makin nggak habis nanti. Jadi lebih baik bikin sendiri. Habis nanti. Tapi kalau kebesaran tuh aduh. Satu mahal, yang kedua nggak habis. Kalau saya habis kan perut sakit. Karena perut nggak boleh minum kopi banyak-banyak. Enak. Daripada bosan ya, soalnya kan kita bisa minum teh. Teh ini hangat sih, cuman kalau kena AC kan lama-lama juga dingin. Ini enak. Life hack kalau tinggal di hotel. Life hack lagi, makan kalau misalnya kayak saya, makannya kan nggak terlalu banyak tuh. Ya nggak bisa gitu satu porsi tuh habis. Jadi karena nasi padang tadi itu saya separohin, dan karena lauknya kering bisa untuk malam gitu. Kalau udah males ya masuk ke kamar udah males. Sebetulnya kan bisa jalan-jalan di bawah lihat-lihat baju atau apa, tapi males banget ya. Pengen tidur gitu aja. Kalau di rumah malah nggak bisa tidur ya. Kalau di hotel malah tidur. Gitu teman-teman. Tadi saya tuh saya ajak ngobrol ya teman-teman. Tadi tuh di tayangan TV itu ada
artis Indonesian Idol namanya siapa ya? Lupa ya. Pokoknya dia tuh orang Papua, rambutnya keriting dan kulitnya hitam dan mengalami perundungan gitu. Misalnya dikata-katain, rambutnya kan megar banget gitu, dikata-katain apa rambutnya tuh dimasukin, katanya waktu SD tuh rambutnya tuh dimasukin penghapus, terus bilang penghapusnya tuh dihilangin gitu, masuk ke rambutnya kayak gitu-gitu, di apa ya, physical abuse lah. Saya jadi ingat, teman-teman ingat kan kapan hari itu saya bikin eh, video tentang abuse, tentang pelecehan yang saya alami. Bentar, saya lanjutin ya, tadi sebenarnya mau nelpon Jerome, cuman Jerome-nya di rumah nggak ngangkat gitu. Nah, saya jadi ingat apa yang terjadi ketika kemarin tuh. Saya kan bikin video ya sekali ya, saya bikin video tentang eh, pelecehan atau abuse yang bullying. Abuse atau bullying yang lebih tepat ya saya terima gitu kan ya. Saya jadi ketawa sendiri gitu. Maksudnya ya ketika kita tuh SMP, saya sih SMP nggak ya dibully juga sih, tapi memang nggak terlalu ya. SMA agak dibully, cuman nggak terlalu. Kuliah kayak nggak sama sekali ya, karena saya kan waktu itu terlibat dalam organisasi-organisasi kayak gitu. Malah waktu kerja kan saya itu yang dibully banget gitu loh. Karena waktu itu kan lingkungannya tuh Cindo gitu. Dan saya Jawa yang hitam gitu. Karena ada Jawa lain yang jenisnya tuh kulitnya putih, bright gitu. Terus rambut saya kayaknya nggak begini deh teman-teman. Ini mungkin karena udah berusia ya, berumur ya, udah 40-an, jadinya nggak lurus kan. Kalau dulu kan lebih ke keriting lagi. Terus kembang banget, terus saya kayaknya kurang pede dan saya kok nggak bisa nata rambut. Kalau sekarang kan saya udah nata gini aja kan udah rapi ya. Kalau dulu tuh enggak gitu, masih galau-galau gitu. Ya udah kayak gitu. Saya kan inget ya, dulu itu gimana teman-teman saya yang membuli saya gitu karena penampilan. Ternyata itu dialami bukan hanya oleh orang biasa seperti saya gitu. Bahkan artis itu juga pernah gitu. Bahkan ada ya teman-teman ya. Teman saya yang cantik banget. Dia tuh bilang bahwa dia tuh dibully karena cantik. Aneh ya. Maksudnya karena dia cantik, dia tuh mengalami bullying gitu loh oleh orang yang iri dengan kecantikannya. Jadi dibully itu bisa satu karena kekurangan kita, yang kita dia dianggap kita itu nggak sama dengan orang lain gitu ya. Orang lain tuh rambutnya lurus, kita rambutnya keriting, orang lain putih, saya hitam kayak misalnya saya gini ya. Kan dibully karena itu. Atau juga dibully karena iri gitu loh. Dibully karena dia mempunyai kemampuan atau penampilan fisik yang lebih sehingga orang itu iri sama dia sehingga dia dibully. Jadi gitu ya. Bullying itu akan terjadi pada siapapun dan kapanpun dan akan berhenti ketika kita sudah, kalau saya kemarin tuh bilang tuh bullying itu akan berhenti ketika kita itu sudah cukup tua gitu. Tapi saya juga bisa bilang bullying itu berhenti ketika kita tuh keluar dari lingkungan yang toksik itu gitu. Ya mungkin kalau saya tetap di kantor saya yang dulu, mungkin sampai sekarang mungkin walaupun saya udah tua, udah 40-an, mungkin saya tetap akan dibully gitu. Mungkin loh ya. Saya nggak tahu. Saya mungkin berhenti dibully karena saya keluar dari lingkungan itu. Jadi beda lingkungannya. Lingkungannya sekarang kan tidak membuli secara fisik gitu. Wah, ya mungkin karena ada yang lebih fisiknya lebih lebih nggak kamu dibanding saya mungkin ya. Salah satunya kayak gitu. Atau karena emang orang-orangnya nggak selalu suka bullyingnya di fisik gitu, di kemampuan yang lain beda bullyingnya. Jadi ada teman-teman. Jadi ketika saya sebagai seorang korban bullying gitu ya, korban abuse gitu, dan ngelihat orang yang terabuse atau terbully itu saya ketawa sendiri. Kenapa? Karena saya ngelihat diri saya sendiri. Ngelihat apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Cuma kalau sekarang suka diketawain kan, walaupun sebenarnya sedih gitu. Saya bukan orang yang dulu ya merasa saya bukan orang yang cantik, saya bukan orang yang enak dilihat, saya bukan orang yang diinginkan gitu. Cuman kalau sekarang ya beda ya. Ternyata saya ngerasa makin ke sini ya, makin tua ya, makin berusia tuh saya semakin ngerasa diri saya tuh sebetulnya introvert. Kenapa seperti itu? Karena saya nggak nyaman kalau bersama-sama dengan banyak orang. Karena suatu saat itu kan saya kalau pergi dinas itu eh,
partner saya, ibu yang saya ini tuh kayaknya mendukung keintrovertan saya. Kan ada yang ketika kita dinas tuh mesti kesana, maksudnya di luar kedinasan ya, maksudnya kita tuh sampai nggak punya space pribadi gitu loh teman-teman. Maksudnya makan bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng, apa semuanya bareng-bareng gitu loh. Padahal kan kita pengen kerja ya, memang kita harus kerjanya bareng ya, karena tuh bekerja gitu. Tapi kan ada space pribadi kita. Maksudnya kita tuh pengen apa yang nggak bersama-sama gitu loh. Nah itu saya seperti itu. Tapi ada juga temen yang nggak mau kalau nggak bareng-bareng. Jadi dia tuh kayak takut sendirian gitu loh. Feel lonely itu nggak suka. Jadi pengennya semuanya bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, pergi kemana bareng, apapun bareng gitu loh, bareng sama teman-teman. Kebalikannya ada kayak saya yang pengen punya space pribadi, dan ketika terus bareng terus terus itu malah semakin kehilangan diri, maksudnya unhappy sih with it gitu. Saya harus ke sana bareng, kesini lagi bareng, kesini lagi bareng gitu. Dan kayaknya agak-agak juga ngerasa panik kalau harus bareng. Seperti itu. Misalnya saya lagi sendirian, terus kumpul di sana ya seneng aja sih, cuman agak rada kepanikan, ntar aku bisa nggak ya sesuai sama mereka, ntar mereka suka nggak ya sama aku, ntar kalau aku mati gaya gimana, kalau aku dibecandain gimana, gimana kalau aku nggak bisa ngeblend ke mereka, kayak gitu gitu tuh kepanikan yang kayaknya sebetulnya nggak cocok dengan usia saya yang segini, tapi itu masih terjadi. Kalau orang lihat saya kayaknya nggak cocok ya, kayaknya kamu nggak cocok deh kalau introvert gitu. Tapi semakin kesini saya kok semakin seperti itu gitu, nyaman dengan itu gitu. Ini saya suka scrolling sendirian. Tadi saya nggak sempat video banyak ya, karena kan bahaya kalau di jalan trotoar saya pegang-pegang HP kan nggak enak. Jadi saya sedikit aja gitu tentang cerita ini. Oke gitu teman-teman ya, ini cerita-cerita saya. Seputar apa tadi? Seputar bullying gitu, seputar introvert. Being introvert itu kayaknya uncommon ya di dunia ini ya, karena commonnya itu kayak yang heboh gitu loh, yang kayak gimana ya, kalau kita tuh introvert atau sendirian tuh kayaknya terpental dari komunitas gitu, kayak gitu ya, padahal introvert itu juga sebuah kenyamanan diri kita gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan sih ya. Feel lonely itu enak gitu lah, kayaknya sendirian itu kadang enak karena kita menemukan diri kita. Terlalu banyak apa terlalu banyak kehebohan itu melelahkan gitu loh, melelahkan mental. Tapi ada juga yang tergantung orangnya sih. Ada kalau sendiri langsung depres gitu, dan happinessnya kalau sama orang lain, ya kan. Kalau saya kan bukan berarti saya nggak suka sama teman-teman ya, saya berkelompok itu bukan berarti saya nggak suka, enggak. Dia suka aja, cuman ada waktunya dimana saya pengen punya private space gitu. Jangan salah artikan artinya kayak aku nggak suka sama sekali sama orang, enggak. Saya seneng gitu, kalau saya nggak seneng saya nggak mungkin suka dunia pelatihan, ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol sama orang, saya kan suka. Cuman nggak every time gitu, tetap punya space pribadi gitu. Oke gitu ya. Cerita-cerita kita hari ini, terima kasih, nanti sambung lagi, dadah.